Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku, apa kabar? Semoga Ananda dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu menyayangi dan menghormati kedua orang tua, menghormati Bapak Ibu Guru, dan saling menghargai sesama teman. Bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti, kita masih belajar Bahasa Indonesia bersama kelas 9 semester 2 ini. Materi kita adalah menelaah struktur, kebahasaan, dan unsur-unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Nah, anak-anakku yang dibanggakan, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita berjalan sesuai dengan harapan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspirasi. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, menemukan struktur teks cerita inspirasi. Kedua, menelaah ciri kebahasan teks inspirasi. Dan ketiga, menemukan unsur-unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Nah, anak-anakku yang dibanggakan, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan teks cerita inspirasi? Nah, cerita inspirasi adalah cerita yang disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Teks inspirasi ini ditulis secara singkat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai struktur. Nah, struktur yang pertama yaitu orientasi atau pengantar cerita. Orientasi ini merupakan bagian awal struktur teks cerita inspirasi. Orientasi berisi latar belakang peristiwa yang terjadi dalam teks cerita inspirasi. Latar belakang peristiwa dalam cerita inspirasi itu dapat berupa pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua yaitu perumitan peristiwa. Nah, kisah tokoh dan peristiwa ini menuju puncak cerita, menuju klimaksnya, konfliknya muncul di sini. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini puncak atau inti cerita tempat kisah yang akan menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi. Resolusi ini peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu koda penutup. Nah, koda ini merupakan penutup atau bagian terakhir teks cerita inspirasi. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam teks cerita inspirasi. Selain itu, koda juga dapat berupa pernyataan simpulan atau atas peristiwa yang diceritakan. Koda juga ada di dalamnya adalah pesan moral. Nah, ini anak-anakku sekalian, ingat kembali struktur teks, ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ingat ya. Mari kita berlatih menentukan struktur cerita inspirasi. Nah, bacalah teks berikut, kemudian perhatikan struktur teksnya. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks cerita inspirasi. Biasanya berupa pengenalan tokoh. Nah, ini adalah pengenalan tokoh. Berikutnya yaitu perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide.
Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Nah, ini udah mulai menuju konflik. Komplikasi, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup keras karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Resolusinya, sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat." Ini resolusi. Kita perhatikan kodanya. Koda ini tadi bisa berisi simpulan, bisa berisi nilai-nilai pelajaran yang dapat kita petik di dalam cerita ini. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab, meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, Anandaku, dapatkah Ananda menemukan inspirasi atau hikmah dari cerita yang Ananda baca tadi? Ibu yakin pasti Ananda bisa mendapatkan inspirasi atau hikmah dari cerita yang telah dibaca tadi. Nah, sekarang Ananda telah belajar mengenai struktur cerita inspiratif. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu mengenai kebahasaan teks cerita inspirasi. Apa sajakah ciri kebahasaan yang menonjol dalam teks cerita inspirasi tersebut? Perhatikan penjelasan Ibu berikut. 1. Kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Diksi. Diksi atau pilihan kata ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Anak-anakku yang dibanggakan, dalam menyusun sebuah wacana atau tulisan teks inspiratif ini haruslah dibutuhkan penggunaan kata yang tepat. Seorang penulis perlu menggunakan kata yang sesuai dengan jenis teks. Nah, teks cerita inspirasi cenderung mengungkapkan kisah yang memicu kemunculan simpati di situ, kepedulian, ada empati pembaca di dalamnya. Untuk menulis teks cerita inspirasi, penulis itu dapat menggunakan pilihan kata berupa kiasan. Nah, anakku sekalian, kata kiasan ini merupakan kata yang tidak memiliki makna yang sebenarnya. Penggunaan diksi berupa kata-kata kiasan dapat memberikan kesan menarik untuk menyentuh hati pembaca. Kemudian, penulis cerita inspirasi juga menggunakan berbagai jenis ya, bukan hanya kiasan, tetapi juga ada kata denotatif dan konotatif. Kalau denotatif, makna asli, makna yang sebenarnya. Sedangkan konotasi, makna yang tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata.
Untuk menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, diksi yang baik harus memenuhi syarat. Pertama, menguasai berbagai kosakata. Kedua, ketepatan pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan. Ketiga, penulis cerita memiliki kemampuan membedakan nuansa suatu kata. Dan keempat, penulis mampu memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang memberikan suatu keadaan, kondisi, perihal menjadi lebih jelas dan lebih khusus. Kata sifat dalam teks cerita inspirasi berfungsi sebagai pelengkap atas penjelas subjek atau objeknya. Contoh, besar, kecil, mewah, sederhana, cantik, jelek, bagus, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penggunaan kalimat aktif transitif. Kalimat yang predikatnya harus disandingkan dengan objek. Ciri-cirinya, objek yang terdapat di dalam kalimat dikenai suatu pekerjaan. Kedua, dapat diubah menjadi kalimat pasif. Ketiga, predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. Yang keempat, kalimatnya mempunyai pola dasar subjek, predikat, dan objek. Berikutnya yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Jenis kata yang menggantikan nomina. Benda ya, atau frasa nomina. Nah, pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona menunjuk orang dan pronomina non persona. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Pronomina persona menunjuk orang pertama, contohnya yaitu ada tunggal, ada jamak. Kalau tunggal, contohnya saya, aku, daku, dan ku. Kalau jamak, kami dan kita. Dan yang kedua, pronomina persona yang menunjuk orang kedua. Nah, pronomina persona yang menunjuk pada orang kedua ini dapat digunakan dalam bentuk tadi tunggal juga dengan jamak. Kalau tunggal, engkau, kamu, anda, kikau, dan sedangkan jamak, kalian, sekalian, anda, sekalian. Yang ketiga yaitu pronomina persona penunjuk orang ketiga. Tunggalnya ia, dia, beliau-nya, jamaknya mereka, dan-nya. Yang kedua yaitu pronomina non persona. Pronomina penunjuk adalah pronomina yang dipakai untuk menunjuk sesuatu. Dibedakan menjadi tiga, pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ikhwal. Kalau pronomina penunjuk umum, dia menggunakan kata ganti ini atau itu. Nah, kata ganti ini digunakan untuk mengacu acuan yang dekat dengan pembicara atau ke masa yang akan datang atau ke informasi yang akan disampaikan. Sedangkan kata ganti itu digunakan untuk mengacu acuan yang agak jauh dari pembicara atau penulis, atau ke masa lampau atau ke informasi yang jauh dari pembicara penulis. Kemudian yang kedua, pronomina penunjuk tempat. Misalnya di sana, sini, situ. Nah, kata ganti sini digunakan untuk menunjukkan tempat yang dekat dari pembicara. Nah, kata ganti situ digunakan untuk menunjukkan tempat yang agak jauh dari pembicara. Dan kata ganti sana digunakan untuk menunjukkan tempat yang jauh juga dari pembicara. Yang ketiga yaitu pronomina penunjuk ihwal. Contohnya begini, begitu, atau demikian. Nah, kalau kata ganti begini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kata ganti begitu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kata ganti demikian digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan jauh. Yang berikutnya yaitu penggunaan konjungsi. Nah, penggunaan konjungsi ini ada konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Silakan Ananda membuka kembali video pembelajaran sebelumnya. Kita sudah belajar mengenai macam-macam konjungsi. Dan sekarang unsur kesastraan dalam teks cerita inspirasi. Unsur kesastraan dalam cerita inspirasi ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik.
Nah, kalau unsur intrinsik pertama yaitu tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, amanat. Nah, ini unsur kesusastraan dalam teks cerita inspirasi ini, intrinsiknya ini sama dengan uh, intrinsik teks cerpen. Jadi tidak perlu lagi Ibu jelaskan ya. Buka kembali catatannya yang lalu. Kemudian ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah cerita yang dibangun itu dari luar. Nah, khusus yang mempengaruhi karya sastra itu secara tidak langsung. Misalnya di sini adalah kondisi sosial. Nah, situasi sosial budaya ini di dalam teks inspirasi sangat berpengaruh. Nah, karena teks cerita inspirasi ini dapat dipahami jika pembaca mengetahui situasi sosial budaya di dalamnya. Nah, anakku, situasi sosial budaya tersebut menunjukkan bahwa suatu teks cerita inspirasi merupakan representasi sosial dan budaya setempat. Oleh karena itu, unsur ekstrinsik ini juga mendukung pemahaman pembaca terhadap teks cerita inspirasi. Baik Ananda, pelajar yang dibanggakan, Ananda telah belajar tentang struktur, tentang kebahasaan, dan unsur-unsur kesastraan dalam teks cerita inspirasi. Harapannya Ananda dapat memahami materi yang sudah disajikan. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.